Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di tempat ini guna belajar ilmu agama. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah suri tauladan bagi kita. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amin lana minka bil khair. Amin lana minka bil khair. Ya khairan nasirin. Ya khairan nasirin. Ya arhamar rahimin. Ya rahmatika ya Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Al-Fatihah. Bagaimana kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini saya absen satu persatu ya. Ahmad Hudaifah, Izin, Ahmad Megdad, Al-Faruq, Arkan, Jamil, Farhan, Abu Bakar, Reja, Izin, Umar Fatullah, Muhammad Abad, Muhammad Abdul Mustafa, Muhammad Fatihul Huda, Muhammad Ghosi, Muhammad Hanif, Muhammad Hasan, Muhammad Ibrahim, Muhammad Ibrahim Malik, Muhammad Imin, Muhammad Jafar Shadiq, Muhammad Nabil, Muhammad Naufal, Muhammad Sadid Al-Bait, Muhammad Hussein, Rojulan, Yusuf Alam Al-Bukhari. Sekarang saya ingin tanya, ketika kalian berdoa itu, berdoa kepada Allah, coba sebutkan 5 perkara yang kalian minta. 1, apa? Rezeki. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, Banyak umur. Yang keempat, selamat dunia akhirat. Yang kelima, Masuk surga. Iya. Tadi dapat disimpulkan, setiap kali kita doa, kita ingin sukses dunia dan akhirat. Kira-kira biar kita bisa sukses dunia dan akhirat itu bagaimana? Usahanya bagaimana? Berjuang. 1, berdoa. Kemudian yang kedua, Belajar berdoa. Melaksanakan perintah. melaksanakan perintah-perintah. Kemudian yang ketiga, Allah. Yang keempat, Mengamalkan agama. mengamalkan agama. Yang kelima, Sunnah. Mengisahkan sunnah. dan kita perlu menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau kita hanya fokus dunia saja, maka kita akan kehilangan arah. Tapi kalau hanya akhirat saja, tidak makan, tidak minum, maka hidup tidak stabil. Karena itu perlu diseimbangkan sesuai porsinya. Perlu diseimbangkan sesuai porsi. Nah, kita akan mempelajari materi bagaimana cara menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW.
Baginda Nabi Muhammad SAW mengajari kepada kita 5 doa, yang mana dengan 5 doa ini kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan juga akhir. Baik, mari kita baca bersama-sama. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti kalian ulang, gitu ya. Allahumma aslih li dini, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. min kulli syarr. Artinya, ya Allah, perbaiki bagiku agama yang menjadi penjaga urusan. Nah, sekarang kita kupas satu persatu apa makna dari doa ini. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku. Apa maksudnya perbaiki agamanya? Enggak, coba dijawab. Apa maksudnya? Perbaiki agama supaya Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Langsung jawab aja. Apa maksudnya? Diperbaiki agamanya itu maksudnya gimana? menjaga kemerosotan umat. Dijaga dari maksiat, betul. Apalagi Ditaati aturan agama. Tidak murtad. jadi betul, betul. Ya, apalagi? Mengamalkan agama dengan betul. Itulah maksudnya diperbaiki agama. Kenapa kita perlu berdoa ini? Kenapa perlu kita berdoa supaya agama ini diperbaiki? Apa sih pentingnya agama? Agama itu adalah nasihat. Ya, betul. Agama itu adalah nasihat. Aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Supaya apa? Menjadi penjaga urusan, supaya diri kita terjaga. Mulai dari badan kita, perbuatan kita terjaga dari maksiat. Lisan kita terjaga dari bohong, menggunjing, fitnah, ahli domba, dan sebagainya. Kemudian hati kita juga terjaga dari kekafiran, terjaga dari sifat munafik, terjaga dari apa lagi? Sombong, riya, hasad. Berarti doanya penting nggak? Penting. Agama itu pondasi. Kalau pondasi kita kuat, maka urusan-urusan yang lain akan tidak. Baik, selanjutnya doa yang kedua, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupan. Nah, sekarang saya tanya, apa maksudnya diperbaiki dunianya itu apa maksudnya? Supaya kita menjalani hidup halal. Ya, betul sekali. Supaya kita menjalani hidup itu dengan perkara yang halal, tidak menggunakan perkara yang haram. Karena kita kan hidup di dunia, maka nggak bisa lepas dari urusan dunia. Kita perlu makan, perlu minum, ya. Kita tidak bisa lepas dari itu. Kita tidak doa supaya dunia kita itu diperbaiki, supaya apa yang kita dapatkan itu perkara halal. Kemudian begini, bisa nggak
perbuatan yang sifatnya duniawi tapi bisa berpahala, bisa nggak? Bisa. Gimana contohnya? Contohnya gimana? Perbuatannya perbuatan dunia tapi bisa dapat pahala. Bekerja niatnya karena meminta Allah, mencari harta yang halal. Makan dan minum niatnya supaya kuat ibadah, supaya kuat ngaji, supaya kuat zikir. Nah, itu juga menjadi berpahala. Paham? Kemudian doa yang ketiga, perbaiki bagiku akhiratku yang pesanan tempat kembaliku. Apa maksudnya akhiratnya diperbaiki itu bagaimana mas? Kematian bukan hati. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Supaya di akhirat kita selamat. Selamatnya di akhirat itu bagaimana? Masuk surga. Nanti hanya ada dua saja tempat. Kalau ke surga yang benar. Kita doa seperti ini supaya apa? Supaya selamat akhirat masuk surga. Jadi penting gak doa ini? Karena akhirat ini adalah tujuan utama kita. Kita di dunia ini hanya mampir, pulangnya ke akhirat. Baik, selanjutnya doa yang keempat, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan. Amal kebaikan. Iya, jadi semakin hari kebaikannya semakin bertambah. Pengen nggak kalau setiap hari kebaikannya nambah terus? Karena kalau semakin banyak kebaikannya semakin banyak nanti di surga semakin banyak kenikmatan, derajatnya semakin tinggi. Terus yang terakhir, jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Apa maksudnya? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Betul, mati dalam keadaan husnul Jadi kematian itu bukan hal yang menakutkan bagi orang yang beriman. Justru kematian itu sebagai pintu kenikmatan. Karena dengan mati kita bisa sampai ke akhirat. Ke akhirat masuk surga. Senang apa enggak? Senang. Kita berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan para sahabat, berjumpa dengan tabiin, orang-orang soleh. Masa enggak senang? Senang. Oke, paham sampai sini? Insyaallah. Oke, sekarang dibuat kelompok sebanyak 4 ya, 4 kelompok. Saya bagikan tugasnya. Ini satu baris dibagi satu kelompok ya. Baik, sekarang perhatikan. Setiap kelompok masing-masing anggota berdiskusi untuk mengerjakan tugas ini. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat
contoh usaha dari doa yang dipanjatkan. Maka nih, ya Allah perbaiki bagiku agamaku. Ini contoh usahanya apa? Saya akan berusaha sholat tepat waktu di tengah kesibukan hidup. Nah, begitu ya. Jadi ya Allah perbaiki bagiku duniaku. Berarti usahanya apa? Nah, silakan itu ya. Contoh usahanya. Usaha dari doanya apa? Paham sampai sini? Silakan setiap kelompok berdiskusi, suaranya tetap tenang, tidak terlalu keras, dan semuanya aktif. Ya, semuanya aktif. Dan tidak boleh ada yang pasif. Ya. Kalau ada yang sulit silahkan tanya. Ya, silakan. Ya, itu isi nama kelompok semua anggota kelompok. Dia diskusi, kira-kira jawabannya apa? Usaha dari doa yang saya panjatkan apa ini usahanya? Saling bertukar pendapat. Kalau misalkan nanti punya pendapat yang berbeda dengan temannya, nggak apa-apa, saling menghargai. Ya, masing-masing bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kelompoknya. Agak merapat juga apa-apa, boleh. Kalau berseberangan merapat boleh. Cukup salah satu ya, pilih salah satu aja ya. Kita salah satu aja. Kalau usahanya apa? Saya akan cukup jawab salah satu saja. Tidak ada semuanya. Pilih salah satu.
Baik, coba sekarang kelompok depan silakan maju perwakilan ya, salah satu saja maju ke depan. Ini pada satu jawabannya. Yes. Ya, silakan dibaca doanya, kemudian usahanya. Ya Allah, perbaiki bagiku duniaku, contohnya ke dalam hidupku, meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat. Ya, lanjut kelompok yang kedua. Perwakilan adik-adik. Ya, tenang. Ya, kelompok dua silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Contoh nyata dalam hidupku, saya akan meniatkan segala sesuatu atau pekerjaanku dengan niat yang baik. Iya. Terus lanjut kelompok yang ketiga. Ya Allah, perbaiki bagiku duniaku. Contohnya saya akan rajin belajar sehingga saya sukses. Ya, lanjut. Bapak-bapak. Ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku, contoh nyata dalam hidupku. Saya akan berusaha menjalankan rukun iman dan Islam. Ya, bagus. Ya. Baik, coba kalian semua. Sekarang coba kalian simpulkan pelajaran yang dapat kalian ambil pada hari ini apa? Coba simpulkan. Kesimpulannya apa? Pelajaran hari ini. Ya, apa? Keseimbangan dunia dan akhirat. Apa lagi? Hidup selalu taat kepada Allah. Hidup selalu taat kepada Allah. Apa lagi? Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Apa lagi? Sukses dunia dan akhirat. Sukses kepada Allah. Terus apa lagi? Dekat menjauhi larangan. Selalu berdoa. Tidak maksiat. Tidak maksiat. Dekat kepada Allah. Takwa kepada Allah. Iya, bertakwa kepada Allah. Baik. Jadi agama itu adalah fondasi. Dunia adalah sarana, sedangkan akhirat adalah tujuan. Maka
dalam menjalani hidup di dunia ini kita perlu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Setiap amal baik, setiap perbuatan kita niatkan karena Allah Ta'ala. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, amalannya dijaga. Tujuan beramal adalah untuk mencari ridho Allah. Makan, minum pun diniati supaya kuat ibadah. Nanti kalian bekerja, niatkan juga kerjanya karena Allah. Belajar juga begitu. Belajar ingatkan karena mencari ridho Allah. Baik, kalau kita seimbang maka kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Coba sekarang kalian tulis apa yang akan kalian lakukan setelah memahami hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Coba kalian tulis. Mana sana? Baik, kemudian coba tuliskan pendapatnya. Selama ini kalian itu sudah melakukan keseimbangan dunia akhirat. Insyaallah. Silahkan ditulis. Baik, cukup. Apa pelajaran ini yang paling berkesan di hati kalian? Paling berkesan apa? Pelajaran ini apa yang berkesan? Dari awal tadi sampai detik ini. Akhirat, dunia dan akhirat selalu minta, selalu banyak tulis, Selalu banyak berdoa untuk urusan dunia dan akhirat. Itu ya intinya ya. Dunia adalah sarana, agama adalah fondasi, dan akhirat adalah tujuan. Oke, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberi pertolongan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat.